Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Mawardi, NPM 2003 01106, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Tauhid, Akhlak dan Tasawuf, dosen pengampun Muhammad Hanafi Juardi, SHI, MSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu definisi amali, falsafi, dan akhlaki. Definisi amali. Definisi amali adalah tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Tasawuf amali dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui dzikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah. Berikut definisi amali, yaitu tokoh-tokohnya meliputi Hasan al-Basri. Menurut prinsip Hasan al-Basri, yang paling utama adalah bersikap juhud kepada dunia, yaitu menolak segala kenikmatan dan kesenangan dunia. Selain itu, Hasan al-Basri juga mengajarkan untuk berbuat kaup atau rasa takut dan raja pengharapan, yang berarti merasa takut akan siksa Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosa. Yang kedua, Rabi'u al-Adawiyah 96 Hijriah sampai dengan 185 Hijriah menjelaskan tentang berfokus pada cinta al-hub kepada Rabb semesta alam. Cinta al-hub yang dianut oleh Rabi'ah merupakan hub al-hawa dan hub antar al-lahu, di mana menurut tafsir Abu Tholib al-Makki, hub al-hawa berarti rasa cinta yang timbul karena nikmat dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan al-hub anta al-lahu adalah rasa cinta yang timbul hanya untuk zat yang dicintai, tulus tanpa mengharapkan balasan dan bukan karena kesenangan duniawi. Yang ketiga, Zunnun al-Misri 180 Hijriah sampai dengan 246 Hijriah menjelaskan konsep tasawuf. Beliau menonjolkan tentang makrifat. Pendapat-pendapat beliau tersebut sempat menuai kritikan, bahkan dianggap jindik, tidak berpegang teguh terhadap agama. Namun pada akhirnya beliau dibebaskan dan memperoleh kedudukannya sebagai wali. Jadi kesimpulan definisi amali adalah tasawuf amali merupakan ajaran tasawuf yang menekankan pada amalan-amalan lahiriah dan batiniah, di mana untuk mencapai ada tahapan yang harus dilalui untuk seperti syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Selanjutnya, perkembangan amali. Abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf masih berupa perilaku juhud yang didasari rasa kaup dan masih bersifat praktis. Belum ada konsep-konsep tasawuf secara terpadu. Abad ketiga Hijriah, kata tasawuf mulai digunakan orang ahli ibadah, sebelumnya disebut abid atau nasik. Abad keempat Hijriah, perkembangan tasawuf semakin pesat dan munculnya istilah syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat sebagai penjelasan perbedaan ilmu lahir dan ilmu batin. Abad kelima Hijriah, adanya pemancangan ajaran tasawuf sesuai dengan prinsip-prinsip ahli al-sunnah wal jamaah al-imam al-Ghazali. Abad ke-6 Hijriah, munculnya para sufi yang mengembangkan tasawuf dalam bentuk institusi tarekat yang kemudian berkembang pesat sampai sekarang. Selanjutnya, definisi falsafi adalah sebuah aliran dalam bertasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa.
Definisi falsafi memiliki 3 tokoh. Yang pertama Ibnu Al-Arabi tahun 560 Hijriah sampai dengan 638 Hijriah. Menurut Ibnu Al-Arabi mempunyai 3 ajaran. Yang pertama wahdat al-wujud, yaitu kesatuan wujud. Intinya wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kholiknya. Yang kedua, hakikat Muhammadiyah adalah lanjutan dari wahdat al-wujud, bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpahan dari wujud satu, yaitu Tuhan. Dari satu itu lalu lahiriah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Yang ketiga wahdat al-adyan, turunan ketiga dari wahdatul wujud adalah wahdatul adyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Yang kedua tokoh Al-Zili tahun 1365 Hijriah sampai dengan 1400 Hijriah. Mempunyai 2 ajaran. Yang pertama insan kamil. Pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan bagai cermin. Seseorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. 2. Maqamat Al-Zili merumuskan tahapan atau tingkatan yang harus dilalui seorang sufi adalah Islam, iman, ihsan, salah, sahadah, sidqiyah, dan qurbah. Yang terakhir tokoh Ibnu Sabi'in 614 Hijriah. Ajarannya meliputi yang pertama kesatuan mutlak, adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Yang kedua menolak paham Aristotelian. Intinya Ibnu Sabi'in berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep tersebut disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Menurut Ibnu Sabi'in, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan atau ilahi. Pemikiran ini membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru, yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Dapat disimpulkan bahwa tasawuf falsafi sebagai pemahaman tasawuf dengan menggunakan metode filsafat namun tetap mempertahankan rasa. Selanjutnya definisi akhlaki. Definisi akhlaki ajaran yang mengedepankan sisi moral dari seorang hamba dalam rangka melakukan pendekatan kepada Tuhan dengan melakukan berbagai macam ritual seperti tahlaki, tahali, tazali, munajat, memperbanyak zikir dan wirid, mengingat mati dan tafakur. Sedangkan tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki tahapan syariat, tarekat, dan ma'rifat. Ada 4 tokoh definisi akhlaki. Yang pertama Hasan Al-Basri. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan azal atau kematian di dalam diri di setiap hamba, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal, banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Yang kedua Al-Muhasibi 165 Hijriah sampai 243 Hijriah menjelaskan tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati, khauf, rasa takut, dan raja, pengharapan. Yang ketiga tokoh Al-Qusairi 376 Hijriah sampai dengan 465 Hijriah menjelaskan ajaran tasawufnya didasarkan pada doktrin Ahlu Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujasamah. Ia juga membedakan antara zahir dan batil serta syariah dan hakikat. Menurut
Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, tokoh Al-Ghazali 450 Hijriah sampai dengan 505 Hijriah. Selanjutnya, perkembangan akhlaki meliputi 3, yaitu takhali. Takhali adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan diri dari perilaku buruk. Yang kedua, tahalli. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu tazali. Di tahap ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah SWT di dalam hatinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.